Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari 2D4 Elektronika A NRP 21226027. Pada kali ini yaitu percobaan kedua pada workshop pengaturan otomatis dengan judul DC Motor PI Control. Ini dilakukan menggunakan unit DC motor. Nah, di sini tuh terdiri dari 4 kali percobaan dengan mengubah nilai BSP-nya, KP-nya, dan KI-nya agar melihat perbedaan terhadap gelombang yang nantinya akan ada pada lab view. Kemudian, PI control sendiri ini apa sih? PI ini yaitu terdiri dari proporsional dan integral. Nah, sistem kontrol PI ini terdiri dari 2 buah cara pengaturan, yaitu kontrol proporsional dan kontrol integral. Nah, di sini pasti masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam perancangan sistem kontrol PI ini dilakukan dengan mengatur parameter P dan I agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Nah, kontrol PI ini memiliki respon sistem yang cukup stabil karena di sini itu mengatur kombinasi yang terbaik dari konstanta proporsional dan konstanta integrator atau kita biasa menyebut KP dan KI. Kemudian di sini ada blok diagram. Nah, di blok diagram di sini BSP ini atau set point ini mempengaruhi KP dan KI-nya. Seperti itu. Ada beberapa rumus yang digunakan pada percobaan kali ini. Rumus yang pertama yaitu rumus kontrol proporsional, di mana rumusnya yaitu sama dengan -1 ditambah 2 kali zeta kali frekuensi sudut nolnya, kemudian dikali taunya, dan kemudian dibagi dengan gainnya. Setelah itu rumus yang kedua yaitu rumus kontrol integralnya, yaitu dengan menguadratkan frekuensi sudut nolnya, kemudian mengalikan dengan taunya. Setelah itu membaginya dengan gainnya lagi. Kemudian rumus yang ketiga yaitu cara mencari gain time-nya, yaitu dengan K dikali KP dikali BSP-nya, kemudian ditambah dengan KI-nya, dibagi tau S kuadrat ditambah K kali KP ditambah 1 dikali S ditambah K kali KI-nya. Kemudian rumus yang terakhir yaitu persen OS atau persen overshoot, lonjakan, yaitu dengan rumus sama dengan E dikali minus epsilon dikali pi dibagi akar dari 1 minus epsilon dikali 100. Kemudian dari sini kami menggunakan K atau gain dan tau pada percobaan pertama yang sudah kami lakukan pada minggu lalu dengan menjumlahkan semuanya dan membagi 4 sehingga diperoleh hasil rata-rata K dan taunya. Nah, di sini terdapat percobaan 1 yaitu saat BSP sama dengan 0. Di sini kita menggunakan KP-nya 0,1251 dan KI-nya 1,7097. Nah, ini terlihat gelombangnya. Nah, di sini untuk gain time-nya sendiri kita tinggal masukkan sehingga didapat gain time untuk saat BSP sama dengan 0 yaitu 48,64 per 0,19 S kuadrat ditambah 4,56 S plus 48,64. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan kedua, yaitu kita mengubah BSP-nya. Kita mengubah BSP-nya menjadi 1, akan tetapi kita tetap menggunakan KP dan KI yang sama. Nah, di sini terlihat perbedaannya ya antara saat BSP sama dengan 1 dan BSP sama dengan 2. Nah, di sini itu fungsinya dari BSP sendiri, BSP itu menentukan hasil sinyal keluaran, apakah dia critical damp atau overdamp dan sebagainya. Nah, di sini untuk gain time saat BSP sama dengan 1 yaitu sama dengan 52,2 per 0,19 S kuadrat plus 4,56 S plus 48,64.
Oke, kemudian percobaan ketiga, kita menggunakan BSP pada percobaan kedua, yaitu sama dengan 1. Akan tetapi kita mengubah KI-nya menjadi 0. Nah, pada saat KI menjadi 0, terlihat bahwa antara gelombang atas, gelombang simulasi dan gelombang aktual memiliki jarak yang sangat besar. Nah, pengaruh KI di sini terhadap gap-nya tersebut. Nah, untuk gain time-nya sendiri kita tinggal masukkan, karena tadi di sini KP kali KI kali BSP. Nah, di sini itu berarti tinggal masukkan sama dengan 3,559 per 0,19 S kuadrat ditambah 4,56 S. Nah, untuk percobaan keempat, yaitu saat BSP sama dengan 1, KI sama dengan 0, dan KP sama dengan 0,585. Nah, saat KP 0,85 ini udah nyambung lagi ya, udah jaraknya sudah semakin sedikit. Nah, di sini didapat gain time sebesar 16,64 per 0,19 S kuadrat plus 4,56 S. Nah, kemudian kita mencari persen overshoot-nya. Nah, cara mencari ini overshoot ini adalah fenomena di mana respon sistem melebihi nilai set point atau nilai stabil setelah ada perubahan input. Ini mengukur seberapa jauh respon sistem melebihi nilai set point, nilai yang diinginkan, sebelum akhirnya mencapai nilai set point tersebut. Ini menggunakan rumus yang ada pada ini ya, rumus ini. Nah, jadi ketika kita masukkan, maka didapat hasilnya sama dengan 2,842. Jadi persen overshoot atau persen lonjakannya yaitu sebesar sekitar 2,8. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kecepatan motor DC dikontrol menggunakan sistem kontrol proporsional integral sehingga gelombang dapat berubah karena beberapa faktor mulai dari BSP, KP, ataupun KI-nya. BSP mempengaruhi bentuk akhir sinyalnya dan KI mempengaruhi gap antara gelombang aktual dan gelombang simulasinya, sedangkan KP memiliki peran dalam kerapatan gelombang aktualnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.